Saya berdoa, Roh Kudus meneguhkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, ambillah berpuasa. Pemuda-pemuda, jadilah kau harapan keluarga, harapan bagi bangsa. Jadilah kau berkat bagi banyak orang. Dari sekarang bangun masa depan. Beri waktumu berpuasa dan membaca Alkitab. Anak-anak muda, anak-anak gadis, orang tua, beri waktu. Ibu-ibu yang di rumah, izinkan saya sampaikan ini. Izinkan kami hamba Tuhan mendoakanmu. Biar waktu kau kerja, waktu kau masak, waktu kau tidur, Roh Kudus mengingatkan untuk berpuasa. Minimal seminggu sekali. Kalau mau ambil berpuasa, kami mau mendoakan bapak-bapak supaya waktu kau kerja, waktu kau duduk, Roh Kudus bicara di hatimu. Kau ambil puasa minimal sekali dalam seminggu. Bangun masa depan. Biarlah gereja Tuhan dibangkitkan. Biarlah bangsa ini dibangkitkan. Katakan amin, saudara. Supaya kita dapat anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang berintegritas, bukan yang cengeng, bukan yang kaleng-kaleng, bukan asal manusia, tapi manusia yang diisi oleh kuasa Tuhan. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia.
Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari 3 bacaan. Hari ini pertama kita akan baca Lukas 18 ayat 1. Yang kedua Matius 17 ayat 21. Yang ketiga Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Hari ini firman Tuhan diberi tema bertekun dalam doa, dalam berpuasa, dan dalam membaca firman. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan amin. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sesama-sama katakan amin. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, dari 3 bacaan firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini, Tuhan Yesus memberikan satu nasihat yang penting sekali buat kita semua. Pertama, buat saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, buat keluarga-keluarga Bapak Ibu, buat pemuda, buat mahasiswa, buat orang-orang muda. Tuhan memberi nasihat bagaimana agar kita benar-benar mengalami kemenangan Tuhan di tahun 2022 ini. Dan dia kasih nasihat 3. Yang pertama, kita harus tekun berdoa. Tekunlah berdoa. Jadilah manusia doa. Yesus, Tuhan yang kita sembah, dicatat oleh Injil Lukas adalah sebagai manusia doa. Injil Lukas mencatat kisah Yesus dengan pandangan yang berbeda. Berbeda dengan Matius, Markus, dan Yohanes. Lukas mencatat bahwa kemenangan Tuhan Yesus,
Karena Yesus itu adalah manusia Tuhan. Kalau kita baca di Injil Lukas yang dikenal juga sebagai Injil doa, seluruh kegiatan Tuhan Yesus Sang Raja, kekasih jiwa kita, dimulai dari doa. Kata kita waktu dia bayi dibawa ke bait Allah, maka Hana berdoa. Waktu mau dibaptis, Alkitab berkata ketika Yesus sedang berdoa. Keluar dari baptisan, Yesus berdoa. Waktu mau disalib, Yesus ke taman Getsemani dan berdoa dengan pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Dahsyatnya waktu Yesus digantung di kayu salib, Alkitab mencatat Yesus pun sedang berdoa. Katakan amin, saudara. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, kasih waktumu berdoa, biar ini menjadi tahun yang penuh kemenangan buat kita. Katakan amin. Jadilah manusia tua. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kita harus berpuasa. Saudara, kita tinggal di bumi ini bukan sekedar nunggu dipanggil Tuhan, bukan. Saudara, salah satu prinsip iman, salah satu poin iman selain berdoa adalah berpuasa. Harus puasa. Jadi puasa itu harus. Buat bapak-bapak, puasa harus. Buat ibu-ibu, puasa harus. Katakan amin. Kalau bisa puasa buka jam 5 sore, bagus. Sekarang banyak kemurahan. Puasa bisa buka jam 1 siang. Senang. Tarhilah. Amin, saudara. Tarhilah itu kalau digabung-gabung itu bagikan bom yang bisa menghancurkan tembok musuh. Amin, saudara. Tarhilah adalah satu main. Lama-lama jadi bukit. Harus puasa. Kenapa? Kita kan jadi orang Kristen sudah terlalu lama manja. Memang orang Kristen ini paling manja di kamu. Kenapa? Semua kemurahan Tuhan. Kita masuk surga bukan karena kita berbuat baik. Murni hanya anugerah Tuhan. Percaya Yesus selamat. Amin, saudara. Itu satu keajaiban. Tetapi untuk kita mengalami kemenangan, kita harus puasa. Katakan amin. Kita belajar 2 ayat ini, biarlah besok kita puasa. Kita lihat Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, hai teman-teman, jika hidup keagamaanmu, pelayananmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa katanya? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu artinya 2. Satu surga, yang kedua berkat-berkat Tuhan. Amin. Katanya kalau kamu nggak lebih baik dari ahli Taurat, kamu kan. Saudara, Israel, seluruh dunia itu hanya kurang lebih 14-15 juta yang ada di Israel dan yang di diaspora. Yang ada di Israel kurang lebih 7 juta. Tapi 7 juta ini, 14 juta ini mempengaruhi dunia. Kenapa? Mereka punya disiplin. Mereka puasa. Apa yang gak mereka pegang? Facebook mereka punya, kita yang pakai. Cuma 14 juta, penduduk dunia 7 miliar. Kenapa? Karena mereka disiplin. Mereka berpuasa kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang ahli Taurat Farisi menjalankan agamanya? Kita lihat Lukas 18 ayat 11 dan ayat 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Nah, orang Farisi pun berdoa. Amin. Apa doanya? Kemudian ayat 12 kita lompat bagaimana mereka hidup. 2 kuat, ya, aku berpuasa berapa kali? Seminggu. Tuhan bilang kalau kau lebih dari mereka, kau jadi bawahan terus.
Amin. Terus koma 2-3 ya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi saudara, puasa itu bukan pilihan, itu keharusan. Jadilah anak Tuhan yang berkemenangan. Katakan amin, saudara. Kita penentu masa depan. Saya percaya kita berdoa, pasti Tuhan menolong kita. Masa depanmu itu hebat. Sekarang kita sedang diproses di bangku kuliah, di tempat kerja. Tapi kata Mazmur 108 ayat 14, bersama-sama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin, saudara. Bagaimana caranya bersama Allah? Kita ambil puasa tekun. Puasa yang umum, gak makan, gak minum. Itu namanya puasa Ester. Puasa Tuhan Yesus, tidak makan, tidak minum. Makan terakhir kapan? Jam 10 malam, jam 9 malam. Misalnya besok mau puasa, malam ini jam 10, bukanya jam 5 sore. Tapi puasa Kristen nggak diatur jam dengan Alkitab. Amin, saudara. Ada orang makan terakhirnya kapan bertidur? Jam 9 dia tidur, itulah makan terakhir. Ada yang makan lagi jam 12 malam, ukiran apa-apa. Buka sore. Yang berlaku banyak, buka jam 1 siang. Jam 1 siang. Usia 40 tahun ke atas boleh sambil minum air putih. Jangan kopi susu, tapi air putih. Puasa. Dan waktu puasa ambil waktu bernyanyi, berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, puasa itu keharusan. Sisihkanlah waktumu seminggu sekali. Kalau bisa seminggu 2 kali. Puasa yang baik kapan Pak Pendeta? Tiap hari baik. Salah satu yang baik hari Minggu. Kenapa? Kalau hari Minggu sambil ibadah, memuji Tuhan, bisa mempraktekkan firman. Selesai ibadah jam 1 buka. Amin. Pagi nggak usah sarapan, kita beribadah. Mujizat pasti banyak terjadi. Saudara, semua orang besar di Alkitab, mereka hidup dengan berpuasa. Puasa itu bukan barang aneh. Itu harus kita kerjakan dengan penuh sukacita. Semua sukses itu dikaitkan, dikonekkan dengan membaca firman. Mari kita baca 2 ayat. Pertama Mazmur pasal 1 tadi. Kita baca ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Berbahagialah orang. Cukup situ. Jadi ayat 1 apa? Berbahagialah orang. Mau bahagia? Apa kata ayat 2? Yang berbahagia. 2. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan. Kalau mau bahagia, baca kitab. Baca kitab itu tak sedap, ngantuk. Betul atau betul? Kadang-kadang diganjel kereta koreapi, tak sedap. Bahasanya udah bahasa baku. Ada orang bilang kisah kuno. Dengerin, yang rajin berdoa kalau nggak mau baca kitab jadi dukun. Kenapa pendeta nggak jadi dukun? Berdoa banyak, baca kitab banyak. Kalau dukun, berdoanya banyak, komat kamimnya banyak, nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Terus ayat 3 kita baca. Kalau baca lagi 2, ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Musim harus jatuh cinta, dapat cinta. Musim dapat bonus, dapat bonus. Dan yang tidak layu daunnya. Kalimat terakhir sama-sama. Apa saja yang diperbuatnya apa? Kuliahmu akan dilindungi Tuhan, berhasil kalau disertai dengan firman. Pelajaran itu nggak bikin stres.
Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu kapan katanya? Siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, kuat-kuat. Sebab dengan demikian apa katanya? Perkuliahanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Kalau melamar kerja beruntung, kalau nunggu dilamar pun beruntung. Bisa dengan amin, saudara. Jadi baca kitab tak sedap, gak enak. Gak ada orang mau berhasil enak. Yang pahit seringkali itu obat, yang manis bikin penyakit. Betul atau betul? Yang enak-enak itu kolesterol. Tapi yang pahit itu obat. Saudara, di masa mudamu ini latihlah baca kitab. Daud dia baca kitab. Itu membuat Daud lebih pintar dari dosen-dosennya, lebih pintar dari musuh-musuhnya, lebih pintar dari orang tua. Kenapa? Karena Daud selalu membaca kitab. Kita di pastori di Bethlehem bersyukur masih setia baca kitab. Saudara, baca kitab itu gak gampang. Pagi kami baca 3 pasal. Kalau dulu kami pagi 3 pasal, malam 5 pasal, malam juga 5 pasal. Lama ya. Tapi waktu kita baca kitab, disitulah Tuhan menenun masa depan buat kita. Banyak kali orang gak sadar, ada orang baca kitab dia ecek baca kitab. Tapi hari ini dengar, taruh tekad di hatimu, aku mau baca firman Tuhan. Bisa bilang amin. Sekalipun di HP ada firman Tuhan, beli juga kitab buku, gak mahal, beli, taruh di situ, baca. Yang mengerti, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kenapa kita harus setia? Yang 3 ini, setia berdoa, setia berpuasa, dan setia membaca kitab. Karena 2 hal. Pertama, supaya kita berhasil meraih berkat yang sudah ditakdirkan pada kita. Amin. Apakah kita lihat 2 ayat? Pertama, Yohanes 10 ayat 10b. Jadi waktu kita terima Yesus Kristus, waktu kita percaya pada Yesus Kristus, Yesus yang mati di kayu salib itu, dosa-dosa kita semua diampuni. Amin, saudara. Waktu dosa-dosa kita diampuni, kita diberikan sukacita. Tapi bukan hanya sukacita, tapi dia juga menyiapkan berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus. Kita baca ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia ngomong tegas, aku datang, aku lahir di Bethlehem, aku mati di kayu salib, menjumpaimu, hai anak-anakku, kata Tuhan. Tujuannya supaya engkau mempunyai hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh kemenangan. Amin. Itu bukan karena marga kita, bukan karena pandainya kita. Itu murni anugerah Tuhan. Ima turpuk, ima jambar yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Amin. Jadi masa depanmu ditentukan hidup yang berkemenangan. Mungkin kita dari keluarga yang tidak terpandang, tapi Tuhan sudah tentukan. Kita lihat Ulangan pasal 28 ayat 13, ayat 12 dan ayat 11. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Katakan amin. Belum lulus, Tuhan
udah siapkan turbuk jadi kepala. Itu luar biasa. Karena itu setiap berdoa, setiap baca firman, pandang pada visi yang Tuhan sudah kerjakan. Amin, saudara. Kita bukan gembel, kita bukan orang sembarangan. Yesus telah membuat kita punya nilai plus, bukan karena kita, tapi Yesus yang luar biasa. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Katakan amin. Tuhan akan membuka langit, membuka keberuntungan. Ayat 11, juga Tuhan akan melimpahi kau dengan kebaikan dalam buah kandungan, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepadamu. Kita beri tepuk tangan buat Yesus Kristus yang luar biasa. Saudara, itu berkat kita. Kalau pulang ngaca, bikin kaca besar, hebat, keren. Berkat kita keren. Tetapi saudara, iblis gak suka itu buat kita. Dunia gak suka. Dia ingin menyerang, dia ingin menjatuhkan. Karena itulah kata Alkitab, kamu harus berpuasa, kamu harus berdoa dan membaca kitab. Kita baca lagi satu lagi, Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bisa bilang amin? Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagimu daripada yang dia beri pada orang tua. Mungkin tahun lalu kita dapat berkat yang sangat super spesial. Tahun ini jauh lebih baik. Amin, saudara. Itulah Yesus. Makanya kata Alkitab, dalam Kristus kita selalu diperbaharui dari sehari ke sehari. Tuhan kita luar biasa. Yang kedua, kenapa kita harus tekun dalam doa, puasa dan baca firman? Matius 10 ayat 16. Karena kita diutus bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Berkat kita besar, turbuk kita besar. Mari bertekun dalam berdoa. Minggu ini ambil puasa, biar Tuhan turun. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Katanya, ingatlah itu, abang, bapak, ibu, ingatlah. Medan ini enak, mallnya banyak. Amin. Tapi Tuhan bilang, realnya kita seperti domba. Domba itu gak punya cakar, gak punya tali. Di tengah-tengah lembu, bukan. Di tengah-tengah apa? Serigala. Saudara, itu realnya. Itu sebabnya orang bilang ibu kota lebih kejam dari Butini. Jadi sekalipun kita ada di gereja, kita ada di tengah-tengah apa? Serigala. Serigalanya itu 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Katakan amin. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Jadi bukan lagi serigala, tapi udah jadi singa. Terus yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, jangan marah sama aku pendeta. Kita anak Tuhan ini banyak terlalu polos. Betul atau betul? Iya kan? Kenapa? Kita anak Tuhan, muka kita lugu, kunyuk-kunyuk. Kenapa? Karena anak Tuhan kan? Anak Tuhan itu bagus-bagus, awet muda, selalu anak Tuhan. Kenapa? Karena anak Tuhan itu nggak mabuk. Amin. Kan gak ada yang mabuk kan?
Yang kedua nggak merokok. Yang ketiga nggak main judi. Nggak ada main judi kan? Amin. Yang keempat tidak selingkuh. Tidak berzina, selingkuh nggak ada kan? Satu aja cukup di kantor pusat tanpa cabang. Saudara, itu membuat dia polos. Saking polosnya, singa demen mudah ditelan. Karena itu supaya kita tidak mudah ditelan, ambil waktu puasa. Banyak anak Tuhan ditokowi, dipinjam uangnya nggak pulang. Main game, bukan main game, ditokowi. Uangnya ditipu orang. Jangan, kita terlalu polos. Itu makanya Tuhan bilang, kita setia doa. Ambillah rutin, mau tiap Kamis puasa, tiap Selasa puasa, atau tiap satu kali satu minggu, supaya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Katakan amin. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Baca kita teguh. Terus katanya, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Puasa teguh. Kalau nyanyi enak, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ada orang Kristen yang nyanyi terus dari dia. Ya kita harus nyanyi, tapi harus baca Alkitab juga. Harus puasa juga. Bisa bilang amin? Kasih waktu 3 menit lagi boleh? Kita buka 2 Tawarikh 20 ayat 1-4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hayeson Tamar, yang di En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut. Kita wajib takut. Banyak yang takut. Ekonomi goyang, negara pun berjuang, semua dunia berjuang. Takut. Buah mana yang anakon, buah mana yang burukon. Amu ibu ngaingan pas 2000 takut. Yosafat takut. Tapi apa yang diambil waktu takut? Kita baca 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, amin. Puasa. Ayat 4 kita baca. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Lalu ayat 22, 23, 24, bangsa Israel diberkati Tuhan karena mereka ngerti puasa. Itu sebabnya sampai hari ini kita belajar puasa. Saya berdoa Roh Kudus meneguhkan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, ambillah berpuasa. Pemuda-pemuda, jadilah kau harapan keluarga, harapan bagi bangsa. Jadilah kau berkat bagi banyak orang. Dari sekarang bangun masa depan. Beri waktumu berpuasa dan membaca Alkitab. Anak-anak muda, anak-anak gadis, orang tua, beri waktu. Ibu-ibu yang di rumah, izinkan saya sampaikan ini. Izinkan kami hamba Tuhan mendoakanmu. Biar waktu kau kerja, waktu kau masak, waktu kau tidur, Roh Kudus mengingatkan untuk berpuasa. Minimal seminggu sekali. Kalau mau ambil berpuasa, kami mau mendoakan bapak-bapak supaya waktu kau kerja, waktu kau duduk, Roh Kudus bicara di hatimu. Kau ambil puasa minimal sekali dalam seminggu. Bangun masa depan. Biarlah gereja Tuhan dibangkitkan. Biarlah bangsa ini dibangkitkan. Katakan amin, saudara. Supaya kita dapat anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang berintegritas, bukan yang cengeng, bukan yang kaleng-kaleng, bukan asal manusia, tapi manusia yang diisi oleh kuasa Tuhan. Biar itu memberkati
Mari kita berdiri. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau bertekun berdoa Tuhan. Beri kami sukacita berdoa, rasa lapar dan haus berdoa. Ajar kami berpuasa Tuhan. Kami berdoa berkati anak-anak muda kami, anak-anak yang masih kuat-kuat untuk suku-suku berpuasa Tuhan. Ibu-ibu dan bapak-bapak untuk berpuasa kepada Tuhan, agar Indonesia diselamatkan, gereja dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami baca firman, biarlah kami teguh membaca firman. Firman itu kekuatan buat kami.